Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rai Fadil Hidayat dengan NIM 230210501027 dari kelas Tekom B. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 3 dan 4, yaitu thread dan proses sinkronisasi. Materi pertama yaitu thread. Apa itu thread? Thread atau yang disebut juga proses ringan lightweight adalah unit dasar dari ilustrasi CPU. Di dalamnya terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Jenis-jenis proses thread. Yang pertama, single thread proses adalah jenis proses di mana hanya satu thread eksekusi yang aktif dalam proses tersebut. Yang kedua, multi-thread proses, yaitu jenis proses di mana lebih dari satu thread eksekusi aktif dalam proses tersebut. Setiap thread dapat melakukan tugas-tugas secara independen dan secara bersamaan dengan thread lain dalam proses yang sama. Ini memungkinkan aplikasi untuk melakukan multitasking dan memanfaatkan pemrosesan paralel untuk meningkatkan kinerja dan responsivitas. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian multithread. Yang pertama, keuntungannya yaitu responsif, yang kedua berbagi sumber daya, yang ketiga ekonomis, yang keempat utilitas arsitektur multiprosesor. Yang kerugiannya yaitu yang pertama, jika digunakan berlebihan akan berdampak pada pemborosan resource dan CPU. Yang kedua, sistem yang memiliki kecepatan prosesor dan memori cenderung sama. Yang ketiga, multithread menghasilkan program yang lebih kompleks. Yang keempat, thread yang banyak bisa saling berintervensi. Yang kelima, overhead, kinerja yang tidak konsisten, kesulitan dalam pemrograman. Selanjutnya itu model thread. Yang pertama berdasarkan thread support, yaitu thread user adalah thread yang dikelola sepenuhnya oleh ruang pengguna user space dari suatu proses. Mereka dibuat, dijadwalkan, dan dihentikan oleh aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi. Yang kedua, thread kernel adalah thread yang dikelola oleh kernel sistem operasi. Mereka dibuat, dijadwal, dan dihentikan oleh kernel. Selanjutnya berdasarkan pemetaan thread. Yang pertama, many-to-one model adalah model ini fokus pada hubungan antara thread level user space dan kernel level thread. Dalam model ini banyak thread penggunaan dipetakan ke satu thread kernel. Yang kedua, one-to-one model. Dalam model ini setiap thread level user space dipetakan langsung ke thread level kernel space. Selanjutnya, many-to-many model. Model ini fokus pada keterkaitan antara thread level user space dan thread level kernel space. Dalam model ini banyak thread yang dipetakan ke sejumlah thread kernel, di mana jumlah thread pengguna bisa lebih besar dari jumlah thread kernel. Yang keempat, two-level model. Dalam model ini terdapat dua tingkat thread, yaitu thread level user space dan thread level kernel space. Setiap proses memiliki beberapa thread pengguna yang dipetakan ke satu atau lebih thread kernel. Proses materi selanjutnya yaitu proses sinkronisasi. Yang sinkronisasi adalah proses penyamaan dan menjaga konsistensi data atau informasi di antara dua atau lebih perangkat, sistem, atau sumber data yang berbeda. Sinkronisasi memastikan bahwa perubahan atau pembaharuan data pada satu perangkat atau sistem akan secara otomatis terrefleksi pada perangkat atau sistem lainnya yang terhubung. Dengan kata lain, sinkronisasi menciptakan replika data yang identik di berbagai lokasi atau platform. Tujuan sinkronisasi yang pertama menjaga konsistensi dan integritas data. Yang kedua, memudahkan akses dan mobilitas data. Yang ketiga, mencegah kehilangan data. Yang keempat, meningkatkan kolaborasi.
Proses sinkronisasi umumnya melibatkan beberapa tahapan berikut. Yang pertama, deteksi perubahan. Yang kedua, pencocokan data. Yang ketiga, penyesuaian konflik. Yang keempat, penggandaan atau pembaharuan data. Yang kelima, verifikasi dan validasi. Masalah-masalah sinkronisasi yaitu race condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data bersama pada saat bersamaan. Selanjutnya, critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Critical section mempunyai beberapa kode. Yang pertama, entry selection, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang kedua, critical section, kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu. Selanjutnya, exit section, akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Selanjutnya, remainder section, kode istirahat setelah masuk ke critical section. 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik, yakni tidak ada dua proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section yang dapat memblok proses lain. Yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Solusi untuk mengatasi critical section yaitu yang pertama, mutual exclusion. Jika proses P sedang mengeksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua, progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section, dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke critical section berikut tidak bisa ditunda. Selanjutnya, bounded waiting. Suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section dan sebelum permintaan itu diterima. Metode sinkronisasi. Yang pertama, test and set. Penjelasannya, instruksi test and set adalah sebuah operasi atomik yang digunakan untuk mengelola akses ke critical section, yaitu bagian dari kode yang mengakses sumber daya bersama seperti struktur data atau perangkat yang tidak boleh diakses oleh lebih dari satu thread atau proses secara bersamaan untuk menghindari inkonsistensi data. Cara kerjanya yaitu tes. Pertama, instruksi memeriksa nilai dari variabel log. Jika log bernilai 0 terbuka, artinya tidak ada proses lain yang berada di dalam critical section. Selanjutnya, set. Secara atomik, instruksi akan mengset nilai log menjadi 1 atau terkunci. Jika pada saat pemeriksaan nilai log adalah 0, operasi ini menjamin bahwa hanya satu proses atau thread yang bisa mengubah nilai log dari 0 menjadi 1 dan memasuki critical section. Selanjutnya, return value. Instruksi ini mengembalikan nilai sebelumnya dari log sebelum diset. Jika nilai yang dikembalikan adalah 0, ini berarti proses thread yang dijalankan test and set berhasil memasuki critical section. Jika nilai yang dikembalikan adalah 1, proses atau thread lain sudah berada di dalam critical section. Dan proses atau thread yang saat ini mencoba harus menunggu. Semafor. Penjelasannya yaitu semafor adalah tipe data abstrak yang digunakan untuk kontrol sinkronisasi yang memungkinkan proses atau thread untuk berkomunikasi satu sama lain, biasanya dalam konteks mengakses sumber daya bersama.
Semafor mengimplementasikan konsep counting atau menghitung. Untuk mengelola akses ini dengan dua operasi dasar, yaitu wait atau P dan signal atau V. Wait atau P operation ketika proses atau thread ingin masuk ke critical section atau untuk mengakses sumber daya, ia harus terlebih dahulu menjalankan operasi wait pada semafor. Operasi ini akan mendekremen nilai semafor. Jika nilai semafor setelah dekremen adalah negatif atau 0, proses thread tersebut akan diblok, yaitu ditangguhkan oleh sistem operasi karena sumber daya tidak tersedia, dan akan menunggu sampai sumber daya tersebut menjadi tersedia. Jika nilai semafor positif, proses tersebut diperbolehkan untuk melanjutkan karena sumber daya tersedia. Selanjutnya, signal atau V operation. Setelah proses selesai menggunakan sumber daya, ia harus menjalankan operasi signal pada semafor. Operasi ini akan menginkremen nilai semafor. Ini menandakan bahwa proses telah selesai menggunakan sumber dayanya dan sumber daya tersebut kini tersedia untuk proses lain. Jika ada proses atau thread lain yang diblokir dan menunggu sumber daya ini ditunjukkan dengan nilai semafor yang negatif, inkremen ini akan membuat salah satu dari proses tersebut atau lebih, tergantung pada implementasinya, terbangun dan siap untuk menjalankannya. Selanjutnya, monitor. Monitor adalah konstruksi pemrograman yang menyediakan mekanisme sinkronisasi tinggi yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama dalam lingkungan multiproses dan multithread. Berbeda dengan semafor, monitor secara otomatis menangani penguncian dan pelepasan sumber daya, membuat penanganannya lebih aman dan lebih mudah dibandingkan dengan semafor manual. Fitur utama monitor yaitu encapsulation. Monitor mengenkapsulasi variabel kondisi, variabel bersama, dan proses atau metode untuk mengakses variabel tersebut dalam satu paket atau modul. Selanjutnya, mutual exclusion. Monitor secara otomatis menjamin mutual exclusion atau kesalingan eksklusif di dalam critical section. Selanjutnya, condition variables. Monitor menggunakan variabel kondisi untuk mengatur urutan akses ke sumber daya. Deadlock. Deadlock adalah kondisi yang terjadi dalam sistem komputer ketika dua atau lebih proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena masing-masing menunggu sumber daya yang dipegang oleh yang lain. Dalam konteks sistem operasi, deadlock dapat terjadi di tingkat proses atau tingkat sumber daya. Penyebabnya yaitu yang pertama, alokasi sumber daya yang tidak sesuai. Alokasi sumber daya yang tidak sesuai adalah salah satu dari 4 kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi ini dikenal dengan istilah mutual exclusion atau gegelung. Gegelung terjadi ketika sumber daya tertentu hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Dengan kata lain, proses yang sedang menggunakan sumber daya dapat mengunci sumber daya tersebut, sehingga proses lain tidak dapat mengaksesnya sampai sumber daya tersebut dilepaskan. Yang kedua, sistem pencegahan deadlock. Sistem pencegahan deadlock melibatkan serangan strategi dan kebijakan yang dirancang untuk menghindari dan meminimalisir risiko terjadinya deadlock dalam suatu sistema. Kondisi pembentukan deadlock. Yang pertama, gegelung atau mutual exclusion adalah salah satu dari keempat kondisi yang dapat memicu terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi gegelung berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang bersifat eksklusif, yang berarti sumber daya tersebut hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua, menahan dan menunggu atau hold dan wait.
Menahan dan menunggu adalah salah satu dari keempat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi ini berkaitan dengan perilaku suatu proses yang memegang setidaknya satu sumber dalam daya sambil menunggu untuk mendapatkan sumber daya tambahan. Yang ketiga, tanpa pengguliran, no preemption, adalah salah satu dari keempat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi ini berkaitan dengan ketidakmampuan sistem untuk mencabut atau merebut sumber daya yang sudah diambil oleh suatu proses. Dalam kondisi deadlock, merujuk pada tindakan sistem untuk mencabut sumber daya dari suatu proses tanpa persetujuan proses tersebut. Selanjutnya, pengguliran bergantian atau circular wide adalah salah satu dari keempat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya deadlock dalam suatu sistem. Kondisi ini terjadi ketika terdapat satu rangkaian proses di mana setiap proses P menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses dalam rangkaian tersebut dan menunggu sumber daya yang dipegang oleh P1 membentuk suatu siklus penggunaan. Sekian pembawaan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.